Selamat datang di Lentera Kehidupan, tempat kita belajar menyalakan hati agar cahaya iman tak padam di tengah gemerlap dunia. Pernahkah kita bertanya dengan jujur, apakah ilmu hari ini masih untuk Allah atau sudah menjadi jalan mencari dunia? Kita hidup di zaman ketika segalanya diukur dengan harga. Yang dahulu suci, kini bisa dikemas, dipasarkan, bahkan dijual. Ceramah menjadi tontonan, ustadz menjadi merek, dan dakwah berubah menjadi industri. Panggung semakin megah, lampu semakin terang, tapi hati manusia semakin gelap. Ilmu yang seharusnya menuntun jiwa, kadang berubah menjadi alat mencari nama. Dan di balik kalimat "karena Allah" terselip bisikan "berapa bayaranku?". Apakah salah menerima bayaran? Tidak. Islam tidak melarang. Karena guru pun manusia, ia berhak atas rezeki dari jerih payahnya. Namun, bahaya muncul ketika hati berpindah arah, ketika keikhlasan mulai digantikan perhitungan, ketika panggung lebih dicintai daripada kesunyian. Buya Syakur pernah berkata, "Saat engkau menyampaikan agama demi keuntungan, engkau sedang menjual ayat, bukan menyebarkan cahaya." Ilmu yang dijadikan dunia mungkin terdengar indah, namun kehilangan ruhnya. Kata-katanya cerdas tapi tidak menghidupkan hati. Suaranya keras tapi kosong dari rasa takut kepada Allah. Sedangkan ilmu yang lahir dari cinta dan keikhlasan, meski keluar dari lisan yang sederhana, akan menembus hati manusia. Karena di dalamnya ada nur dari Tuhan. Ulama bertarif mungkin terkenal di bumi, namun ulama cinta dikenal di langit. Yang satu mencari penggemar, yang satu mencari ridho. Ulama bertarif berbicara untuk didengar, ulama cinta berbicara untuk menyadarkan. Yang satu mengajar dengan ambisi, yang satu menuntun dengan kasih. Karena bagi ulama cinta, satu hati yang kembali kepada Allah lebih berharga daripada 1000 tepuk tangan manusia. Ilmu yang dijadikan dunia akan padam bersama waktu, tapi ilmu yang disampaikan karena cinta akan terus hidup bahkan setelah sang guru tiada. Ulama bertarif mungkin ramai didengar, kata Buya Syakur, tapi ulama cinta meski duduk di pojok surau justru membuat hati bergetar. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika tadi kita telah memahami bahwa hakikat dakwah adalah pancaran cinta dan keikhlasan, maka disinilah kita mulai mengerti mengapa dakwah tidak bisa dijadikan alat mencari dunia. Sebab begitu dakwah diukur dengan tarif, maka cinta itu memudar. Ketika ucapan tentang Allah ditimbang dengan nilai uang, maka cahaya itu perlahan padam. Dan di saat itulah dakwah berubah wajah dari jalan menuju Allah menjadi panggung menuju dunia. Buya Syakur Yasin sering berkata, orang yang berbicara tentang Allah dengan niat dunia, sejatinya tidak sedang memuliakan Allah, tapi sedang memuliakan dirinya sendiri. Inilah kenyataan pahit zaman ini, saudaraku. Kita hidup di masa ketika sebagian orang menjadikan ilmu agama sebagai komoditas dan dakwah sebagai pertunjukan. Ada panggung, ada tarif, ada kontrak, bahkan ada jadwal dan syarat tertentu. Seolah-olah kalimat Allah hanya bisa keluar jika dunia telah membayarnya. Padahal, ulama sejati tidak menunggu amplop untuk berbicara tentang kebenaran. Ia berbicara karena hatinya dipenuhi rasa tanggung jawab spiritual. Ia tidak mampu diam ketika melihat kebodohan, karena di dalam dirinya ada getaran cinta, bukan keinginan untuk dihargai. Itulah sebabnya, tidak semua orang yang tampil seperti ulama benar-benar ulama. Sebab ulama bukan ditentukan oleh pakaian, panggilan, atau gelar, tetapi oleh ketulusan hatinya dalam menanggung amanah ilmu. Ulama sejati itu rendah hati, bukan rendah harga diri. Ia tidak menjual ilmunya karena tahu bahwa ilmu adalah cahaya dari Allah, bukan hasil usahanya semata. Ia hanya perantara
bukan pemilik kebenaran. Dan karena itu, ia tidak berani meletakkan harga di atas kalimat Allah. Saudaraku, ketika seorang ulama menuntut bayaran untuk menyampaikan ilmu, maka yang ia sampaikan bukan lagi dakwah, melainkan jasa. Dan jasa tidak wajib didengar, sebagaimana barang dagangan tidak wajib dibeli. Namun bila seseorang menyampaikan dakwah dengan ikhlas, meski tanpa bayaran, tanpa pamrih, maka wajib bagi kita untuk menghormatinya, karena dari lisannya keluar kebenaran yang bersumber dari keikhlasan. Buya Syakur pernah berkata, dakwah yang dibayar dunia akan berhenti di dunia, tapi dakwah yang lahir dari hati akan sampai ke langit. Kalimat itu sederhana tapi sangat dalam. Ia mengingatkan kita bahwa niat adalah poros dari setiap amal. Jika niatnya karena Allah, maka sekecil apapun amal itu, nilainya besar di sisinya. Tapi bila niatnya karena dunia, maka sebesar apapun amal itu tidak akan sampai ke hadapan Allah. Dan disinilah letak perbedaan yang halus namun menentukan. Ulama yang berdakwah karena Allah dan ulama yang berdakwah karena dunia. Yang pertama, mungkin hidup sederhana tapi hatinya damai. Yang kedua, mungkin hidupnya mewah tapi batinnya gelisah. Karena siapa yang menjual kalimat Allah demi keuntungan dunia, sebenarnya sedang menukar ketenangan batin dengan hiasan sementara. Saudaraku, kita tidak dilarang memberi penghargaan kepada para ulama, tapi jangan sampai keikhlasan mereka kita rusak dengan kebiasaan menukar nilai spiritual dengan materi. Dan bagi mereka yang menyampaikan ilmu, jangan biarkan dunia mengotori kemuliaan dakwah. Sebab ketika ilmu dijadikan dagangan, Allah akan mencabut berkahnya dari ucapan sang penyampai. Kalimat yang seharusnya menenteramkan hati menjadi hampa, tidak lagi menyentuh ruh, karena Allah tidak menyalurkan cahayanya lewat hati yang penuh hitungan dunia. Namun bagi ulama yang ikhlas, yang mungkin ceramahnya hanya didengar segelintir orang di masjid kecil, yang tidak menuntut apa-apa kecuali ridha Allah, itulah orang-orang yang sebenarnya agung di sisinya. Mereka tak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Mereka tidak punya banyak pengikut, tapi kata-katanya menjadi obat bagi jiwa. Mereka tidak viral, tapi doanya menembus langit. Dan mereka tidak berharga di mata dunia, tapi sangat berharga di sisi Allah. Saudaraku, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti ulama yang menjadikan dakwah sebagai alat mencari rezeki. Karena yang ia sampaikan tidak lagi tentang Allah, tetapi tentang dirinya yang ingin diakui. Sedangkan dakwah sejati adalah upaya menghilangkan diri agar yang tampak hanya Allah. Buya Syakur sering menasihati murid-muridnya, jadilah penyampai kebenaran, bukan penjual kebenaran. Karena penjual akan berhenti ketika tidak ada pembeli, tapi penyampai akan terus berbicara walau tidak ada yang mendengarkan. Dan begitulah tanda keikhlasan sejati. Seseorang tetap menyampaikan meski tidak dihargai, tetap menuntun meski tidak dipuji, tetap menasehati meski tidak diundang. Karena yang ia cari bukan perhatian manusia, melainkan pandangan kasih Allah. Maka saudaraku, jika engkau mencari guru, carilah yang berbicara karena cinta, bukan karena angka. Carilah yang menuntun dengan kasih, bukan yang mengatur dengan gengsi. Carilah yang sederhana dalam tampilan, tapi dalam pemahaman. Sebab cahaya kebenaran tidak bersinar dari kemewahan, tapi dari hati yang bersih. Dan semoga Allah menuntun kita untuk selalu dekat kepada ulama-ulama yang ikhlas. Mereka yang tidak menjual ilmu, tapi membagikannya dengan cinta. Karena hanya dari merekalah kita akan menemukan jalan menuju Allah tanpa terhalang oleh kabut kepentingan dunia.